Samurai sejati selalu menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Kemenangan tak melulu diartikan dengan terhempasnya musuh di medan perang. Bukankah segalanya mesti dimulai dan diakhiri dengan etika serta rasa hormat pada lawan, apalagi kawan? Bukankah amarah hanya akan membuat seorang raja menjadi budak, sedang pengampunan dapat mengubah seorang budak menjadi raja? Maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian, dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Toyotomi Hideyoshi, pemimpin legendaris Jepang pada awal abad ke-16 berujar, prajurit terbaik tidak pernah menyerang. Prajurit terhebat berhasil tanpa kekerasan, dan penakluk terbesar menang tanpa perang. Pemimpin yang datang dari kalangan petani miskin itu menambahkan, meski dikenal karena kemampuan kemiliteran, aku masih lebih bangga dengan keterampilanku sebagai seorang negarawan. Aku lebih memilih untuk berdiplomasi daripada bertempur. Sebagian besar penaklukan yang kulakukan terjadi tanpa pertumpahan darah, dan banyak orang berkata bahwa aku adalah diplomat terbaik dalam sejarah Jepang. Jika engkau ingin mencapai kesepakatan yang menguntungkan dengan mereka yang berseberangan denganmu, tanpa harus memenggal kepala mereka, maka kau harus merasakan manfaat dari pendekatan yang telah kulakukan. Akar yang menjadi cikal bakal dari pandangan Hideyoshi adalah rasio yang dapat berdiri pada landasan akal sehat dan emosi, antara perhitungan yang matang dengan semangat bertempur yang menggebu-gebu. Ia dapat menyeimbangkan realita hari ini dan hari esok hingga tak bertindak terburu-buru, ceroboh, bahkan mengundang petaka. Dengan demikian, visi yang sifatnya membangun dapat berdiri dengan ajak guna mencapai kemenangan yang sifatnya jangka panjang bahkan abadi. Sedang buah darinya adalah tindakan nyata yang sama-sama menguntungkan semua pihak. Toyotomi Hideyoshi yang kerap diledek berwajah mirip monyet itu, yang udik dan berperawakan kecil, berhasil menyatukan Jepang pada masa yang paling gawat, di mana antar klan saling menghabisi satu sama lain. Sedang perang pada masa itu dijunjung tinggi sebagai panglima. Selain itu, filosofi kepemimpinannya pun masih relevan sampai saat ini, hingga dirinya mendapat julukan mulia sebagai samurai tanpa pedang. Bila ingin melihat contoh lain, samurai sejati seperti Uesugi Kenshin yang jarang melibatkan diri dalam peperangan. Bila peperangan tersebut bermuatan politis, dirinya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Bila terjadi sesuatu yang tak adil, maka ia tak ambil bagian di dalamnya. Dirinya mampu meyakinkan rekan-rekannya bila perang bukanlah jalan terbaik untuk mencapai tujuan. Samurai lain, Takeda Harunobu, berkata, memenangkan ratusan peperangan bukanlah kebanggaan, tapi kemenangan tanpa peperangan adalah kebanggaan yang sesungguhnya. Prinsip para samurai di atas yang datang dari masa lalu, yang dalam pandangan pragmatis anak muda masa kini sering dianggap kuno, seolah meledek habis-habisan tesis Homo homini lupus, bila manusia berperilaku umpama serigala yang saling memangsa untuk membuktikan siapa di antara mereka yang terkuat. Jika demikian, apa bedanya manusia dengan binatang? Tapi samurai sejati tak berpikir demikian. Lebih dulu menjadungkan pedang bukan berarti tak punya lagi nyali untuk bertempur. Mengutamakan dialog bukan berarti pula tak lagi sanggup berjuang mati-matian hingga ajal menjemput. Bukan, konsepnya tidak seperti itu. Ini sama sekali bukan tanda kepengecutan. Justru mereka melakukannya sebagai strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang yang keuntungannya jauh lebih besar. Pedang baru dicabut dan genderang perang ditabuh saat segala macam upaya diplomasi berujung pada kegagalan.